اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Shadaqallahu mawlana al-azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, tokoh umat. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa hadir bersama Forum Komunikasi Ulama Azwaja Sidoarjo, yang mana kehadirannya pada malam hari ini di dalam rangka memberikan penolakan keras terhadap kebijakan dolim yang dilakukan rezim saat ini, yakni menaikkan BBM. Oleh karena itu terpanggil sebagai ulama, sebagai tokoh umat, harus menjadi garda terdepan di dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu alhamdulillah telah hadir bersama kami para ulama, para tokoh untuk memberikan sebuah acara, yakni press conference FKU Sidoarjo di dalam merespon terhadap kenaikan BBM. Tanpa berpanjang lebar, segera akan kita hadirkan narasumber yang pertama. Namun sebelumnya marilah kita awali acara pada malam hari ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, langsung saja saya persilakan Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Muhajir Adib untuk memberikan tausiahnya tentang sebuah tema energi dalam syariat Islam adalah milkiyah amah. Kepada beliau waktu kami haturkan, fal yatafaddal mashkuron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para ulama, para hadirin rahimakumullah.
para pemirsa, saudara-saudara sebangsa setanah air, wabil khusus umat Islam di seluruh penjuru Indonesia. Perlu kita mengetahui, perlu kita memastikan bahwa manusia dan alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang maha kuasa. Dan perlu kita ketahui bahwa pada saat ini bangsa kita ini bukan dalam keadaan biasa-biasa saja. Karena itu para pemirsa rahimakumullah, saat ini umat Islam mengalami penderitaan yang luar biasa, khususnya bangsa Indonesia, yaitu setiap kebijakan yang dibuat hampir semuanya ujung-ujungnya adalah menyengsarakan rakyat. Antara lain saat ini kenaikan harga BBM. Jelas sekali dengan kenaikan harga BBM itu maka pasti harga-harga kebutuhan yang lain akan naik, akan melambung tinggi. Karena itu bagaimana Islam memandang? Dalam hal ini ada dua perspektif. Dua perspektif ini yang pertama adalah pada ranah akidah, yang kedua adalah pada ranah syariah. Yang pertama pada ranah akidah. Memang betul bahwa rizki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada seluruh makhluknya. Rizki itu akan diberikan kepada manusia manakala manusia mau berusaha dan berikhtiar. Namun para pemirsa, ada ranah yang kedua yaitu ranah syariah, yang mana pada ranah syariah ini kita tahu bahwa Islam mengatur bagaimana sumber daya alam, sumber daya minyak, air, semua itu adalah milik rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna syuraka fi salasin fil kalai wal ma'i wan nar, rawahu Abu Daud wa Ahmad. Orang-orang Islam itu, kaum muslimin itu bersyirikat pada tiga hal. Yang pertama adalah padang rumput, yang kedua air, yang ketiga adalah api atau energi. Nah, para pemirsa rahimakumullah, karena itu ini adalah milkiyatul ammah dalam Islam, yaitu milik umum, tidak boleh dimiliki oleh individu, oleh seorang pun tidak boleh, apalagi oleh oligarki, haram dimiliki oleh pribadi. Karena itu bagaimana saat ini kita saksikan orang-orang korporat menguasai semua itu, menguasai sumber daya alam dan lain sebagainya, yang mana keuntungannya itu diperuntukkan untuk perusahaan, bukan untuk rakyat. Karena itu para pemirsa rahimakumullah, sikap umat Islam tidak boleh pasrah dan berdiam diri. Maka kami dan para ulama aswaja ingin menunjukkan kepada umat tentang kezaliman di dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus mengedukasi umat tentang pengelolaan sumber daya alam itu bagaimana menurut Islam. Tapi ingat, tidak mungkin itu akan bisa dilaksanakan di dalam sistem demokrasi. Tidak mungkin pengelolaan seperti itu. Pengelolaan menurut Islam tidak mungkin dalam sistem demokrasi, tapi hanya mungkin itu dilaksanakan di dalam sistem Islam, dalam pemerintahan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita umat Islam dalam ridhonya. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Jazakumullahu khairan kasiran atas pemaparan materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan pencerahan luar biasa kepada seluruhnya, kepada para pemirsa dimanapun bisa menyaksikan acara pada malam hari ini, di mana sangat begitu jelas bahwa Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna memberikan pandangannya bahwa energi BBM itu termasuk milkiyah amah, yaitu kepemilikan umum yang mana harus digunakan benar-benar untuk kepentingan umat. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita langsung menginjak kepada acara selanjutnya, yakni pemaparan dari narasumber yang kedua, yakni Al-Mukarram Kiai Ahyani. Di dalam hal ini beliau mengambil sebuah tema tentang buruknya tata kelola negara serta hubungan penguasa rakyat, hubungan transaksional, pertimbangan untung rugi. Kepada beliau waktu dan member kehormatan kami persilahkan. Fal yatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidan lillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Para alim ulama, para asatid, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu pada acara yang sangat dimuliakan oleh Allah ini. Tentang buruknya pengelolaan kenegaraan ya di Indonesia saat ini memang sudah tampak, ya. Sangat tampak sekali, dan ini pernah ditulis di dalam newsdetik.com ya, bahwa pengelolaan pada pemerintahan sekarang yaitu rezim Jokowi ini memang dikatakan buruk. Buruk dalam arti banyak ya, dalam arti banyak indikator-indikator. Yang paling menonjol adalah indeks korupsi ya. Indeks korupsi ini sangat rendah ya, sangat rendah. Akibatnya nanti akan merembet kepada penurunan kredibilitas, penurunan kepercayaan masyarakat rakyat Indonesia kepada pemerintah, apalagi kepada penegak hukum ya, penegak hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, kemudian kehakiman. Semua ini tidak bisa dilepas, tidak bisa lepas dari sistem yang memang yang diadopsi oleh negara yang saat ini khususnya adalah negara Indonesia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah ya, pengelolaan yang ada, yang saat ini sedang gencar ya, sedang viral ya di dunia medsos ya, di dunia maya, ini adalah BBM ya, kenaikan BBM. Fakta beberapa bulan yang lalu itu ada pertemuan doktor ya, pada pertemuan doktor seluruh Indonesia di sini, kemudian merilis ya, bahwa biaya produksi BBM itu ternyata misalnya sekelas Pertalite itu diperkirakan ya, diduga itu hanya Rp800 ya, gitu. Nah kemudian ada kalau sekelas RON 92 Pertamax itu ya, itu setelah dihitung ya, harga jualnya itu, harga jual tanpa pajak itu diperkirakan sekitar 4 ribuan.
Ya, jadi kita 4 ribuan. Berarti biayanya di bawah itu. Ada yang mengatakan 1000 berapa begitu, 1700 berapa, tidak sampai 2000. Itu per liter. Dan ini memang sangat ya cocok ya dengan fakta seperti Malaysia itu ya. Seperti Malaysia itu di atasnya Pertamax RON 95 itu hanya dijual di bawah 7.000 ya, di bawah 7.000 rupiah kalau di kurs dengan rupiah saat ini. Loh, kenapa ya dengan seharga ini biaya sekecil itu gitu kok bisa dijual yang baru-baru ini sudah mencapai 10.000 untuk pertalit ya. Kok jauh sekali ya. Kenapa seperti ini? Padahal sesuai dalam Islam itu adalah minyak BBM ini termasuk adalah milik umat. Seharusnya negara dalam mengelola BBM ini tidak boleh diharamkan mengambil untung. Jadi nanti biaya pengelolaan berapa ditambah dengan biaya lain-lain sedikit, kemudian ya seperti itulah harga yang harus dikeluarkan kepada umat ya. Sebisa mungkin kalau bisa gratis kan gitu kan. Tidak boleh hubungan antara pemerintah, penguasa ya dengan rakyat itu seperti jual beli ya, seperti hubungan jual beli antara orang ya, suka sama suka di harga berapa, tidak bisa. Jadi tidak bisa diberlakukan seperti rakyat dengan rakyat ya. Karena ini namanya penguasa itu adalah pengayom umat. Di dalam hadis itu Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullun mas'ulun an ar-ra'iyatih ya gitu kan. Masing-masing kamu semua ini katanya Rasulullah adalah pemimpin. Dan nanti masing-masing pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya gitu. Maka sebagai kepala negara pasti nanti diminta pertanggungjawabannya kepada rakyat seluruh Indonesia. Ini bukan main-main. Ini perkara berat ya. Ini perkara berat. Demikian juga bawahannya yang dipilih oleh pemimpin, ya, yang dipilih oleh pemimpin yang tugasnya diberi amanah untuk membantu pemimpin juga begitu. Pasti akan ditanyakan sampai kepada pemimpin yang paling bawah dalam rumah tangga. Pasti ditanya mengenai istrinya, mengenai anaknya, pembantunya dan sebagainya gitu kan. Jadi semuanya adalah pasti dipertanggungjawabkan. Seharusnya di dalam negara pengelolaan BBM ini adalah ya minyak bumi yang ada itu kemudian dikelola, dieksplorasi, biayanya berapa diperhitungkan dan lain-lain, nanti terbentuk harga yang bisa dilepas. Tidak boleh mengambil untung ya. Jadi kenyataannya memang seperti itu, bahwa Indonesia ini memang pengelolaan tata negaraannya lah buruk karena memang tidak diterapkan sistem Islam. Mustahil bisa menjadi baik tanpa diterapkan sistem Islam, yaitu sistem kepemimpinan Islam seluruh dunia adalah satu yang namanya Daulah Islam yang dipimpin oleh khalifah. Itulah yang mungkin yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah mendengarkan bersama pemaparan dari Al-Mukarram Kiai Ayani, di mana beliau memaparkan tentang bahwasanya ketika sebuah negara tidak diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka benar-benar membuat carut marutnya negeri ini. Oleh karena itu harus kembali kepada tata kelola yang diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni syariat Islam yang penerapannya harus secara kafah. Baik, kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran atas pemaparan yang disampaikan oleh beliau. Maka berikutnya kita akan mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh
narasumber yang ketiga. Beliau akan memaparkan tentang bagaimana terlarangnya, bagaimana buruknya melakukan kezaliman, apalagi ini dilakukan oleh penguasa, maka tentunya dampaknya sungguh sangat luar biasa, akan sangat mengerikan, dan pertanggungan jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala pun akan berat. Bagaimana dan apa selengkapnya tentang larangan berbuat zalim apalagi dilakukan oleh penguasa, maka akan disampaikan oleh narasumber berikutnya, yakni Al-Mukarram Kiai Abdul Hamid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Fal yatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih bisa mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, yang masih bisa membaca Al-Qur'an, bisa menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari kita sekalian untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita bisa ittiba dengan beliau, dicintai oleh Allah dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin yang berbahagia, perlu saya sampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 105. Allah menegaskan di dalam ayat ini, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas shalihun. Allah menegaskan di dalam ayat ini, dan sungguh telah kami tuliskan di dalam kitab Zabur min ba'di dzikr. Min ba'di dzikr ini kemudian ditafsirkan, diberikan penjelasan setelah ditulis di Lauhul Mahfuz. Apa yang tertulis, apa yang digambarkan oleh Allah melalui Nabi sebelumnya, yaitu yang diletakkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, ada kitab Zabur, bahwa yang ditulis di Lauhul Mahfuz adalah bahwa sesungguhnya annal arda yarisuha ibadiyas sholihin. Sesungguhnya bumi ini diwariskan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah sudah menetapkan bahwa bumi ini tidak ada pewarisnya kecuali hamba-hamba ya Allah yang soleh. Siapa di antara hamba-hamba yang soleh? Adalah tentu para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya siapa? Adalah orang-orang yang ittiba dengan beliau, para sahabat, orang-orang yang siddiqin, dan juga adalah orang-orang yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya, adalah ulama adalah pewaris para nabi. Itu adalah orang yang soleh. Dan siapa selanjutnya? Adalah orang-orang yang mereka mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, taat kepada Allah SWT, menjalankan perintah Allah SWT, dan menjauhi larangan Allah SWT. Artinya kalau bumi ini ingin menjadi layak, bumi ini ingin menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, adalah harus dipimpin oleh orang yang soleh, harus dipimpin orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, harus dipimpin orang yang bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, harus dipimpin orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baru bumi ini baik. Sebaliknya kalau bumi ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah melakukan kezaliman, orang-orang yang telah melakukan kefasikan, orang-orang yang telah melakukan keingkaran, kemusyrikan, maka yang terjadi adalah bumi ini akan rusak. Bumi ini akan rusak. Nah, ketika rusak, akibatnya adalah semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap suatu musibah,
suatu bala yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Artinya orang-orang yang beriman pun, orang-orang yang soleh pun, orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan terkena akibatnya. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran apa yang pernah terjadi pada masa-masa yang lalu. Sebagaimana kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 40. Allah menegaskan di dalam ayat ini, fa'akhadnahu wa junudahu wa nabatnahum fil yam fanzur kaifa kana akibatud zalimin. Maka kami ambil dia. Maksudnya di ayat ini adalah Fir'aun. Wa junudahu, dan juga tentara-tentaranya. Wa nabatnahum, dan kami tenggelamkan mereka itu fil yam, di laut. Fanzur kaifa kana akibatud zalimin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari orang-orang yang zalim. Para ulama yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini memberikan suatu ibrah kepada kita sekalian, bahwa di saat itu Fir'aun sangat zalim. Fir'aun menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan rakyatnya dan seluruh pasukannya untuk tunduk dan menyembah kepadanya. Artinya Fir'aun ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia zalim, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang zalim, kebijakan-kebijakan yang zalim, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya di laut semuanya. Makanya di sini fangdur kaifa kana akibatud zalimin. Hendaklah kita juga mengambil ibrah bagaimana dari akibat dari orang-orang yang zalim selalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Fir'aun, bagaimana Namrud melakukan kezaliman dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kaumnya Nabi Nuh alaihissalam melakukan kezaliman, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam juga melakukan kezaliman, maka ditenggelamkan, maka dihujani dengan hujan batu dan juga badai serta tanahnya dibolak-balik. Para ulama yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin yang berbahagia, ini yang harus kita waspadai. Ketika di sana sini terjadi kezaliman, di sana sini terjadi berbagai macam penyimpangan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kezaliman terhadap umat, kezaliman terhadap rakyat, yang semestinya haknya rakyat mereka ambil, yang mestinya hak rakyat mereka rampas, mereka yang semestinya hak rakyat mereka kemudian masuk ke dalam kantong-kantong mereka. Bahkan tidak memperdulikan penderitaan rakyat, tidak memperdulikan jeritan hati dan perasaan rakyat, tidak memperdulikan kesengsaraan rakyat, tidak memperdulikan berbagai macam persoalan yang terjadi pada rakyat. Yang itu adalah mereka orang-orang yang menjadi orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hati-hatilah, karena di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW juga ditegaskan, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ariyati. Pemimpin itu adalah ra'in, pengembala, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ketika mereka zalim terhadap rakyat, akan diminta oleh rakyat siapapun yang dizalimi ketika di padang di akhirat nanti. Mereka melakukan kezaliman terhadap rakyat secara keseluruhan, mereka berhak untuk meminta pertanggungjawaban akibat dari kezaliman yang telah mereka kerjakan terhadap mereka. Mengerilah maka orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak peduli dengan agama Allah, pemimpin-pemimpin yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, pemimpin-pemimpin yang memberatkan rakyatnya, maka mereka dikatakan dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, golongan orang-orang yang muflis, golongan orang-orang yang merugi, golongan orang yang bangkrut, golongan orang-orang yang rugi torok, ya, berbagai macam amal baiknya ketika mereka telah melakukan kezaliman di dunia nanti akan diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Andaikan amal baiknya semuanya ditotal habis dan kezalimannya masih ada, maka berbagai dosa orang-orang yang terzalimi itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang menzalimi. Karena itulah saya sampaikan kepada para ulama sebagai ibrah untuk kita sekalian, saya sampaikan kepada para penguasa, saya sampaikan kepada para pejabat, ya, para menteri dan juga pejabat-pejabat yang memegang polisi, memegang kebijakan,
dalam persoalan menentukan kebijakan-kebijakan terhadap umat, jangan sampai melakukan kezaliman. Takutlah kalian, takutlah akan hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, takutlah akan siksaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, takutlah akan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pada kesempatan ini saya sampaikan kepada panjenengan semua untuk segera kembali ke jalan yang benar, bertaubat, menangis, menyesali, dan juga merubah kebijakan-kebijakannya itu agar sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, sesuai yang digariskan, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, agar kita semua dicontoh, agar kita semua dicintai oleh Allah SWT, agar kita menjadi hamba, agar kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang diakui Rasulullah Muhammad SAW. Tidak hanya itu, supaya kita mendapatkan kecintaan dari Allah SWT, supaya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT di dunia, dan supaya kita mendapatkan surga dan ridho dari Allah SWT. Perintah Allah SWT yang wajib dan harus kita pahami. Allah menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan kecintaan kalian kepada Rasulullah Muhammad SAW, kecintaan kita dan mengikut kita kepada Rasulullah Muhammad SAW akan mendapatkan cinta dari Allah SWT dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Bertaubatlah sebelum maut menjemput. Bertaubatlah semampan masih ada kesempatan untuk bertaubat. Pak, insya Allah taubatan nasuha, dengan kembali ke jalan yang benar, kembali menerapkan syariat Allah SWT, menerapkan Islam secara kafah dalam sistem khilafah Islamiyah Ar-Rasyidah ala minhajun nubuwah yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Pak, insya Allah itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita semua, wabil khusus dosa-dosa para pemimpin, para pejabat yang telah mendolimi kepada rakyat. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal ini menyadarkan kita sekalian untuk kembali bertaubat kepada Allah SWT, untuk kembali dekat dengan Allah SWT, untuk kembali ke pangkuan Allah SWT, menjadi orang-orang yang diampuni dosanya dan mendapatkan surga dan ridho dari Allah SWT. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan yang begitu luar biasa disampaikan dengan penuh semangat oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Abdul Hamid yang telah memaparkan betapa berbahayanya kezaliman yang dilakukan. Bahkan beliau menyampaikan agar segera menghentikan kezaliman, segera bertobat dan menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, sampai kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para pemirsa dimanapun panjenengan berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka acara berikutnya adalah pembacaan press release yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Furqan Saltaut. Kepada beliau, fal yatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Press release Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sidoarjo tentang tolak kenaikan harga BBM dan liberalisasi migas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih wa man syaqqa 'alaiha fashquq 'alaih. Yang artinya, ya Allah,
siapa saja yang memimpin mengurus urusan umatku ini, kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Pemerintah sungguh telah berbuat sangat zalim dan keji, menyusahkan dan memberatkan beban hidup rakyat di saat kehidupan rakyat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi 2 tahun terakhir ini. Pada hari Sabtu 3 September 2022, pemerintah mengumumkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi. Sebagaimana yang dikatakan Menteri ESDM Arifin Tasrif, ini berlaku 1 jam sejak ini diumumkan, akan berlaku pukul 14.30 WIB. Bagai tak punya mata, bagai tak punya telinga, bahkan bagai tak punya hati, berbagai masukan, kritik, bahkan protes dan penolakan dari rakyat diabaikan. Pemerintah tetap tega menaikkan harga BBM. Menyikapi kebijakan pemerintah tersebut, kami para ulama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sidoarjo menyatakan, 1. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi merupakan kebijakan yang zalim dan keji. Kebijakan yang menyusahkan, menyengsarakan, dan memberatkan beban hidup rakyat. 2. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi merupakan kebijakan kapitalistik akibat diterapkannya sistem kapitalisme. 3. Menolak kebijakan menaikkan harga BBM dan liberalisasi migas. Kami juga menyerukan, yang pertama, kepada semua penguasa, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar takut doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja yang menyusahkan rakyat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyusahkannya. Yang kedua, kepada semua elemen masyarakat agar merobohkan dan menghilangkan sistem kapitalisme yang hanya berpihak kepada kepentingan politik penguasa dan pengusaha. Yang ketiga, kepada ahlul quwah TNI agar mengambil langkah-langkah strategis. Sampai kapan rakyat yang melahirkan dan membesarkanmu kau biarkan dizalimi? Kapan lagi kau akan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan rakyat? Bangkitlah wahai para TNI, berikan pertolongan, berikan nusrah, berikan kepemimpinan, berikan kekuasaan kepada para pejuang dakwah. Dukung, jaga dan bela perjuangan ini, yakni perjuangan penegakan khilafah Islamiyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong pelindung kami, dan Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Demikian press release dari kami Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sidoarjo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah press release yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Furqan Saltud. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau semakin mengingatkan kepada kita semuanya, terutama kepada para ulama sebagai garda terdepan di dalam menyuarakan, menolak
kezaliman. Bahkan menyerukan kepada ahlul quwah, ahlul nusrah untuk memberikan pertolongannya, memberikan dukungannya kepada pengemban dakwah yang mukhlis, yang dengan rela siang malam demi tegaknya syariat Allah di muka bumi ini. Maka untuk menambah keberkahan majlis Forum Komunikasi Ulama Sidoarjo pada malam hari ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Kiai Ibnu Anwar yang akan menyampaikan doa. Kepada beliau, fal yatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita menundukkan hati kita. Kita berdoa mudah-mudahan di forum yang mulia ini Allah mengijabahi doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina fathabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina yujahidu fi sabilik. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bil islam wal ahla wa tudhillu bihal kufra wa ahla birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Acara pada malam hari ini bersama para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, kepada para tokoh kita dalam Forum Komunikasi Ulama Azwaja Sidoarjo, dan press release tentang penolakan terhadap kenaikan BBM yang semakin membuat rakyat tidak berdaya, semakin membuat rakyat panik dan lain sebagainya. Sehingga disinilah kami dalam Forum Komunikasi Ulama Sidoarjo menolak dengan tegas sebagai ulama warasatul anbiya wal mursalin, terus memberikan respon penolakannya setiap kezaliman yang terjadi, apalagi kezaliman itu dilakukan oleh penguasa yang zalim. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar forum ini menjadi forum yang dinilai dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumbangsih terbaik kami bersama para ulama, wabil khusus Forum Komunikasi Ulama Sidoarjo yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala agar forum ini menjadi lebih berkah dan lebih berkah lagi. Mari para jamaah sekalian, para pemirsa dan para ulama, para asatid, para tokoh sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis, diawali dengan istighfar dulu 3 kali.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, kami sebagai pemandu, sebagai host pada kesempatan malam hari ini. Apabila terdapat tutur kata yang kurang sopan dan kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Dan kami juga atas nama keluarga besar Forum Komunikasi Ulama Sidoarjo menyampaikan mohon maaf juga yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kebersamaan kita di dalam garda terdepan untuk menolak kezaliman mudah-mudahan mendapatkan kekuatan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.